Jumpa lagi trader semuanya, trader Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Moritz di acara analisa mingguan pada hari ini. Ya, analisa mingguan dari tanggal 18 sampai tanggal 22 April tahun 2022. Seperti biasa, trader semuanya, minggu depan kita akan mengulas apa yang akan terjadi. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat berbuka ya. Selamat berbuka buat para trader Indonesia dimanapun berada. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sukses ibadah puasanya. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi kita akan mencoba untuk membahas sedikit prediksi analisa harian, analisa mingguan yang akan terjadi selama minggu depan. Oke, kita langsung mulai trader semuanya. Seperti biasa trader, kita akan lihat ya, kita akan masuk dulu di sini. Oke, kita akan masuk ya. Trader, kita akan berbicara, pertama kita akan melihat di Euro USD. Sebelum kita berbicara tentang Euro USD, saya akan mengulas sedikit tentang kejadian yang terjadi minggu kemarin. Di mana minggu kemarin dolar terus menguat ya. Dan ini sangat tergantung oleh pergerakan dari mata uang ini ya. Dolar menguat ini ada disebabkan karena ya beberapa kasus ya. Salah satunya adalah pertumbuhan dari mata uang ini ya dikarenakan karena kebijakan moneter dari The Fed dan Europe Central Bank. Dalam hal ini The Fed dia lebih ke Hawkins, sedangkan Euro Central Bank lebih ke dovish, di mana Euro Central Bank membiarkan suku bunga untuk tidak berubah pada 0% ya. Ini dia. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa terjadi penguatan terhadap dolar Amerika sehingga dia menekan dari mata uang euro ya. Selain itu juga ya tanpa bisa kita pungkiri bahwa peperangan yang terjadi di Eropa, krisis yang terjadi ini merupakan salah satu akibat sehingga kenapa mata-mata uang Eropa itu kebanyakan dia jatuh ya, dan mata uang dolar Amerika semakin menguat walaupun resesi ekonomi sudah mulai terjadi ya di Eropa ya maupun di Amerika. Nah, oleh karena itu benar-benar menjadi salah satu pengaruh kenapa mata uang dari euro Uncle Sam dolar ini benar-benar dia tertekan habis-habisan ya. Tertekan habis-habisan. Nah, oke, kita akan masuk ke platform. Kita akan masuk di platform, kita coba langsung ya, ini di platform ini. Nah, trader kalau lihat di platform ini ya, saya sedikit mengulas di sini bahwa di platform ini saya masih sempat dan saya masih beranalisa bahwa mata uang dari euro ini, euro Uncle Sam dolar ini, euro USD dia masih bisa terjadi pelemahan ya. Kenapa sampai 1.07292 menurut analisa saya? Karena menurut analisa saya kalau kita lihat ya, di tahun 2000 dia akan mencoba sampai di titik tersebut. Nih, trader bisa lihat di sini. Trader bisa lihat di tanggal 28 April ya. Nah, ini nih 28 April, 23 April. 23 April dia masih sempat menyentuh di titik yang paling terendah ya, 1.07248 ya. Sebelumnya memang dia sempat menyentuh di 1.07607. Nah, tapi di yang paling terendah itu di 1.07208. Nah, oleh karena itu saya masih berasumsi bahwa mata uang ini dia akan mengalami penurunan sampai titik tersebut mengulangi kejadian yang terjadi pada tanggal 23 April tahun 2000. Ya, masih ada peluang untuk mengulangi kejadian tersebut. Ya, masih ada peluang. Nah, oleh karena itu, saya beranggapan bahwa pasangan mata uang Euro USD ini akan terjadi penurunan. Tapi sebelum terjadi penurunan ada koreksi-koreksi kecil di mana terjadi penguatan ya, dan saya memprediksikan bahwa kalaupun terjadi penguatan untuk mata uang ini, dia akan mencoba naik menembus di 1.09541 ya. Dia akan menembus di 09541. Nah, setelah itu dia akan berbalik turun. Oleh karena itu tugas seorang trader adalah menganalisa. Tapi trader bisa menggunakan banyak cara dalam mengambil posisi. Ya, misalnya kalau trader swing, trader bisa aja open posisi, misalnya sell ya, turun ke bawah. Tapi di saat dia mengalami kenaikan ke atas, trader masih bisa menggunakan pending order dalam trading.
Ya misalnya buy stop ya dengan analisa bahwa dia akan naik dulu. Setelah dia naik, trader bisa dapat keuntungan di sini. Nanti kalau dia reversal balik arah, trader bisa juga menggunakan fungsi sell limit di sana ya, atau sell stop, itu udah terserah trader semuanya. Tapi intinya menurut analisa saya minggu ini dia akan sedikit mengalami, tetap dia akan turun terus ya. Semua juga bisa dilihat di sini, RSI dia belum sampai titik 30 ya. Ya, jadi masih ada peluang untuk turun. Dan kalau kita lihat secara garis besar ya, dari moving average juga dia memberikan arah bahwa masih berlanjut penurunan yang terjadi untuk mata uang euro, Uncle Sam dolar ya. Oleh karena itu trader bisa menggunakan analisa ini sebagai acuan sebelum trader menganalisa kembali lagi. Oke, selanjutnya trader, selanjutnya kita akan coba masuk ke pair berikutnya. Pair berikutnya adalah pound sterling USD. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling USD? Trader semuanya, kita akan lanjut. Ya, kita akan lanjut di pound sterling USD. Nah, kita lihat pound sterling USD. Nah, oke, trader. Untuk pound sterling USD, trader bisa lihat di sini bahwa pound sterling USD pergerakannya seperti yang saya bilang bahwa minggu kemarin ini pada kisarannya prinsipnya dia masih terjadi koreksi terhadap pound sterling Uncle Sam dolar ya. Ya, kita bisa lihat bahwa dia kemarin ditutup di 1.30456 ya. Kalau menurut analisa saya ya, 1.30000 ini adalah titik terendah yang akan dicoba. Ya, sebagai titik terendah yang akan dicoba sebelum dia akan terjadi kenaikan lagi. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pound sterling ini didukung oleh kemungkinan ya dari Bank England untuk menaikkan suku bunganya. Ya, di samping inflasi Inggris meningkat ya dari 6,2% menjadi 7%. Nah, oleh karena itu Bank Sentral England ini memperkirakan bahwa ya puncaknya inflasi itu akan terjadi pada bulan April ini ya, dan dia akan mencapai 7,2 ya. Nah, kita akan lihat bahwa menurut analisa saya ya masih akan tetap terjadi penurunan untuk mata uang ini ya, dan saya mengestimasikan bahwa di titik 1.3000 ya psikologi ya adalah titik yang bisa ditembus oleh pasangan mata uang ini, dan dia akan mencoba untuk naik ya kembali ke titiknya 1.32543. Nah, ini adalah titik-titik yang harus trader perhatikan di sini ya. Karena menurut analisa saya dia masih punya kemungkinan untuk terjadi penurunan ya, masih punya terjadi nih. Dia akan mencoba untuk terjadi penurunan. Kalau kita lihat, trader lihat aja nih, trader lihat arah pergerakannya ya. Trader kalau lihat nih arah pergerakannya kan. Nah ini nih. Kalau menurut analisa saya arah pergerakannya ya setelah dia naik, nah dia terjadi penurunan. Nah, di sini kalau menurut analisa saya dia akan sedikit turun. Setelah dia turun, dia naik lagi ya, dia turun lagi. Nanti menurut analisa saya dia akan turun ya sampai di titik yang paling terendah ya 1.3000, dan setelah itu dia akan mencoba untuk naik ke posisi yang tertinggi di 1.32543 ya. Ini dia. Tapi yang harus trader ingat bahwa kalender ekonomi sangat mempengaruhi juga dalam pergerakan mata uang ini ya. Kita akan lihat sebentar dulu di kalender ekonomi ya, sambil kita bahas lagi tentang kalender ekonomi tentang Euro USD. Nah, trader bisa lihat nanti untuk GBP USD kalau besok masih libur ya karena hari Paskah yang kedua. Oleh karena itu pergerakan dari GBP USD ini akan mulai bergeliat. Nanti trader lihat di hari Kamis. Nah, nanti hari Kamis itu ada pidato dari Gubernur Sentral Bank England ya, Mr. Bailey. Nah, setelah itu nanti hari Jumat ada penjualan retail ya, indeks manajer pembelian,
indeks manajer pembelian PMI-nya jasa. Nah, ini dia. Oleh karena itu saya masih berasumsi bahwa untuk mata uang ini setelah dia mengalami penurunan, dia akan mencoba naik ya, apalagi kalau hari Kamis hari Jumat kan dia udah mulai naik ya. Nah, karena ada pidato di situ. Saya masih bisa berprinsip bahwa dia akan mengalami kenaikan. Tapi di permulaan minggu ini karena tidak ada kalender yang menunjang pergerakannya, oleh karena itu menurut analisa saya peluang besar dia akan masih melanjutkan penurunan sampai di 1.30000 ya. Harus ingat. Nah, sedangkan untuk euro angkel saham dolar kita balik sekali dulu bahwa di euro angkel saham dolar itu trader harus lihat bahwa nanti besok hari Senin semuanya libur, hari Selasa ya, hari Rabu. Nah, ini dia. Hari Rabu pukul 21.00 dan nanti hari Kamis ya. Hari Kamis ada klaim pengangguran awal. Nah, trader bisa lihat pengangguran awal 185k. Tapi pengangguran awal sekarang menurut prediksi perkiraan 175. Artinya penganggurannya kecil. Kalau penganggurannya lebih kecil artinya kemungkinannya itu perekonomian Amerika agak sedikit lebih membaik dari bulan kemarin. Karena bulan kemarin kan 185k. Ya, kalau di 175 kan agak sedikit membaik. Artinya kalau agak sedikit membaik artinya kemungkinan dolar Amerika akan menguat sehingga dia akan berperan penting dalam pergerakan mata uang tersebut ya. Baik itu euro angkel saham dolar, pound sterling angkel saham dolar. Harus diingat nanti puncaknya hari Jumat pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell. Setelah itu Lagarde pidato juga, dan terakhir ya ada pidato lagi dari Gubernur Central Bank England. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Harus benar-benar diperhatikan. Oke, trader. Kita lanjut. Nah, tadi adalah pound sterling angkel saham dolar. Nah, sekarang kita coba lanjut ke prediksi dari gold. Bagaimanakah prediksi dari gold? Trader semuanya kita akan lihat langsung ya. Oke, kita lihat prediksi dari gold. Untuk gold trader ya, untuk gold ini ya. Saya pindah dulu ke gold. Nah, ini gold. Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat. Oh, ini bukan gold ya. Oh, sorry, ini. Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat. Gold seperti yang saya bilang bahwa situasi yang terjadi di Eropa, peperangan antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang sangat luar biasa sampai gold ini terjadi kenaikan yang sangat luar biasa pada minggu kemarin. Ya, bayangkan dia naik sampai titik yang paling tertinggi itu kemarin kalau tidak salah itu di 1981. Ya, walaupun dia agak sedikit mengalami penurunan ya, akan terjadi penurunan kemarin ya, tapi setidaknya dia mengalami kenaikan sampai ke 1981 ya. Nah, bagaimanakah minggu depan pergerakan gold? Menurut analisa saya minggu depan pergerakan gold ini masih sangat tergantung terhadap perkembangan yang terjadi di Eropa ya. Asumsinya adalah apabila tidak terjadi peperangan, gencatan senjata dan lain-lain, gold ini akan sedikit berkurang. Tapi menurut analisa saya, gold masih bisa naik. Apalagi pasukan Rusia udah mulai benar-benar mengerahkan total football atau total pergerakan penyerangan ya. Oleh karena itu saya masih bisa berasumsi bahwa gold ini akan bisa naik terus. Tapi kenaikan gold itu menurut saya ya trader ya, kenaikan gold itu menurut saya dia tidak akan bisa naik lebih tinggi lagi sampai misalnya di 2000 seperti kemarin ya. Oke, ini sahabat trader. Saya lihat dulu mana sih garis horizontal. Oke. Menurut saya dia tidak akan bisa sampai ke 2048 lagi. Menurut saya udah itu kalau 2048 itu artinya dia akan mengulangi kejadian tanggal berapa nih? Tanggal 7 Maret ya, tanggal 7 atau tanggal 8 Maret ya. Tapi menurut saya 2048 itu masih sangat jauh ya. Dia akan mencoba naik sampai ke 1992 menurut analisa saya ya, 1992. Setelah itu dia akan sedikit koreksi dan terjadi penurunan.
Dan menurut saya kalaupun terjadi penurunan, ya angka yang paling cocok adalah di 1863. Ya, 1863, atau kalau dia terjadi penurunan ya menurut analisa saya mungkin nah 1942 adalah nilai yang paling pas ya kalau dia terjadi penurunan. Nah, tapi menurut analisa saya dia masih akan bisa mengalami kenaikan sampai 1992 atau bisa juga lebih tinggi. Tapi setelah itu dia akan berbalik arah. Dan tujuan pertama kalau dia berbalik arah, ya, bearish, tujuan pertama adalah 1942. Kalau dia lewat, dia akan lanjut ke 1941. Tapi untuk turun dari sampai saat lebih turun lagi, misalnya sampai di titik di sini yang paling terendah, misalnya ya, 1925 menurut saya masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Ya, jadi dia masih bergerak di sekitar 1992 sampai 1983 atau 1942. Itu adalah pergerakan yang akan terjadi untuk gold minggu depan ya. Nah, itu adalah gold. Nah, selanjutnya trader bagaimana kita lanjut dengan yang lainnya. Kita akan lanjut dengan oil Brent. Oke, sabar Brent. Ini sore Brent. Nah, ini dia. Trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan Brent, trader semuanya ya? Pergerakan Brent pada hari ini, trader bisa lihat bahwa seperti gold, seperti emas, Brent ini minyak masih punya peluang untuk tetap naik ya. Masih punya peluang untuk tetap naik ya. Oleh karena itu, saya masih berasumsi bahwa minyak ini dia masih bisa naik sampai ke level 117. Menurut analisa saya, ya. Menurut analisa saya, dia masih bisa peluangnya minggu depan sampai ke 117,89. Contoh. Setelah itu baru dia akan mengalami sedikit penurunan. Semua itu tergantung dari keadaan yang terjadi di Eropa peperangan. Kalau peperangannya terus berlanjut, dia akan naik terus. Tapi kalau peperangannya semakin berkurang, dia akan semakin kurang, ya. Ya. Nah, itu dia. Ya, trader ya. Oke. Oleh karena itu, trader harus lihat bagaimana arah pergerakan ke depannya. Tapi secara garis besar, kalau trader lihat di sini pun juga, di RSI ini juga dia udah menunjukkan bahwa dia akan naik terus. Oleh karena itu, menurut analisa saya, langkah yang dia akan tempuh 117 adalah nilai yang paling menurut saya masuk dalam logika. Ya, kalau memang dia akan lanjut ya berarti titik-titik berikutnya dia itu akan ke sini. Ya, sorry. Mana lagi nih? Titik berikutnya itu dia akan ke sini. Nah, 127. Tapi menurut saya 127 itu masih sangat jauh, trader. Dia akan berputar sekitar 117. Setelah itu dia akan sedikit koreksi. Dan yang paling terendah adalah 102,45 untuk nilai Brent. Ya, untuk nilai Brent. Oleh karena itu, trader harus melihat lagi arah pergerakannya ke depan kayak gimana. Nah, untuk seorang trader ya bisa trading kan, nanti trader kan bisa menggunakan trading, bisa menggunakan pending order dan lain-lain ya. Bisa menggunakan pending order. Jadi trader bisa ambil posisinya di sini dengan estimasi bahwa dia akan naik ya. Estimasi dia akan naik dulu. Nah, ini kan bisa pending ordernya di sini buy stop misalnya ya. Bisa dapat sedikit dulu di sini ya. Nanti kalau terjadi penurunan ya trader bisa terserah mau sell limit atau sell stop, semua tergantung dari trader semua. Tapi yang paling penting analisa saya, aset ini dia masih bisa akan naik terus sampai ke 117,89. Itulah nilai yang bisa dicapai oleh Brent ya. Oke trader, selanjutnya kita lanjut ke Bitcoin. Nah, ini Bitcoin ini asik nih. Nah, ini dia. Trader semuanya. Bitcoin sempat jatuh bebas sampai ke 38 pada minggu ini ya. 38.000. Ya memang sesuai prediksi saya juga bilang kemarin kan 38, 39, 38 ya. Nah, kalau menurut analisa saya Bitcoin ini dia ya trader, kalau menurut analisa saya Bitcoin ini dia masih tetap punya kemungkinan untuk naik sampai menuju ke 45.000 ya. Kalau 45.000 menurut saya 45.000 adalah nilai yang paling tertinggi dalam minggu ini. Ya.
Untuk tahap pertama dia akan mencoba dulu di 43 ya. Dia akan mencoba bukan 43 di sini. Dia akan mencoba tembus ini dulu. 42. Kalau 42 tembus dia akan mencoba sampai 43 dan titik yang paling tertinggi menurut saya adalah 45 itu tinggi benar tinggi ya. Tapi menurut saya seperti minggu kemarin Bitcoin ini dia masih bergerak di seputaran 39.000 sampai 45 ya. Nah, 39.000 sampai 45. Oleh karena itu menurut analisa saya ini sekarang menurut analisa saya trader ya sebagai seorang trader kan harus benar-benar pragmatis. Trader bisa menggunakan pending order dengan maksud supaya mengambil posisi yang pas dalam bertransaksi, sisanya menganalisa berapa yang trader dapatkan, dan trader bisa menganalisa bahwa kalaupun terjadi kesalahan bisa meminimalisir kesalahan tersebut. Oleh karena itu saya coba misalnya saya menaruh pending ordernya saya di 46.90 dengan estimasi bahwa dia akan naik terus sampai menuju ke 42.170. Oleh karena itu kalau lihat sekarang Bitcoin dia masih wait and see ya, tapi saya masih tetap berprinsip bahwa dia akan tetap naik ya. Dia akan tetap naik. Bitcoin belum saatnya sampai ke misalnya 30 sampai ke sini ya. 34, wah itu masih jauh, masih sangat jauh ya. Saya masih tetap berprinsip kalaupun sampai di 36 juga jauh, malahan menurut saya 39 adalah nilai win-win solution yang terjadi pada minggu ini. Dan dia akan berkisar sampai ke 45.000 adalah nilai yang bisa diperoleh oleh Bitcoin pada minggu ini pergerakannya. Nanti masalah trader open posisi mau menggunakan pending order di saat dia naik atau dia turun, itu menurut saya semua tergantung dari trader. Tapi saya tetap berprediksi bahwa dia akan naik sampai ke 45. Kalau apesnya dia turun sampai 39, ya dia akan naik lagi. Ya, dia akan naik lagi. Misalnya kalau dia turun sampai di sini, ya dia pasti akan naik lagi ke atas. Ya, dia pasti akan naik lagi ke atas. Nah, ya, itu adalah analisa yang saya coba bawakan. Tapi saya masih berestimasi bahwa dia tidak turun, dia akan naik. Saya masih berestimasi bahwa dia akan mencoba naik terus ke atas. Ya, naik terus ke atas. Oke, trader semuanya. Kita udah masuk ya. Kita udah sampai di prediksi mingguan kita pada hari ini, tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi dulu buat trader semuanya ya, bahwa trader kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa juga Amarket ya. Ini adalah website resmi Amarket, trader bisa mendaftar di sini mencoba trading bersama Amarket. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa dengan minimal deposit sebesar $10. Di samping itu kita setiap minggu ada webinar, tiap hari ada prediksi harian yang selalu saya bawakan buat trader semuanya. Dengan maksud supaya trader paham sebelum melangkah masuk ke pasar, trader sudah tahu bahwa arah ke depan pada hari itu akan sampai di mana ya. Selain itu juga trader, kalau trader punya waktu dan kesempatan, jangan lupa juga selama bulan suci Ramadan kita mengadakan kontes trading di akun demo ya. Caranya nanti di bawah di deskripsi channel ini ada link untuk register di sana. Silakan trader untuk melakukan transaksi trading, mendaftar pakai akun demo trading dan dapatkan juara 1 $200, juara 2 $150 dan juara 3 $100 yang bisa dijadikan modal lagi untuk ditradingkan ya. Sangat luar biasa. Caranya sangat mudah, cuman register. Dan ini berlaku dari tanggal 3 April sampai tanggal 3 Mei. Ya, silakan trader, silakan mencoba. Ya. Oke. Trader semuanya. Ya. Kita udah sampai di penghujung acara yang sangat luar biasa ini, analisa mingguan. Saya berharap semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat trader semuanya. Saya berharap semoga analisa ini benar-benar ya bisa, ya orang bilang bisa menambah sedikit ilmu buat para trader semuanya, informasi buat para trader semuanya, supaya di saat masuk di pasar
minimal trader udah tahu bahwa akan terjadi seperti kayak gini dan trader bisa mengantisipasinya. Oke, trader semuanya, akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader semuanya, sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya, prediksi-prediksi berikutnya. Salam Profit Indonesia.